Ya, kembali di Lunch Talk dan tadi kita sudah sedikit ngobrol dengan Mbak Anggi, kriminolog, dan sekarang sudah ada Mbak Ayu Azhari. Terima kasih sudah hadir di studio kami hari ini. Ya, baik. Ya, tadi kita lanjutkan ya, Wiki ya. Sebenarnya kita tadi sudah membahas seperti apa sih karakteristik society gitu, remaja dalam hal ini di kota yang besar maupun juga kota yang sebenarnya Jogja juga kota besar juga ya sekarang ya. Tetapi kan mungkin dengan skop wilayah yang lebih kecil daripada Surabaya misalnya atau daripada Jakarta, seperti apa? Iya, jadi memang ya seperti saya bilang tadi ada faktor-faktor pendorong ya bagi seorang anak remaja kemudian sehingga mereka menjadi berperilaku melakukan tindak kriminal seperti saya bilang tadi ini terkait dengan proses belajar sosial dan memang dalam proses belajar sosial ini ada beberapa agent yang menjadi penentu gitu ya, agent baik itu guru, lingkungan, teman sekolah ataupun media yang sekarang ya media digital gitu. Dan itu memang bergantung pada konteks lingkungan tertentu begitu. Semakin dia kota besar, maka biasanya ikatan sosial semakin rendah begitu. Nah, tapi itu bukan berarti betul gitu. Nah, justru itu yang harus diperbaiki. Kita harus menciptakan social bond namanya dalam bahasa sosiologis, yaitu ikatan sosial yang tercipta gitu sehingga remaja ini tidak lagi menjadi berperilaku delikuen. Malah jadi negatif peer group nanti, jangan-jangan kan menjadi, kalau salah. Ya disebut kelompok delikuen ya begitu. Oke, Mbak Ayu, saya yakin seluruh keluarga di Indonesia tentunya memiliki sebuah mekanisme untuk bisa menghasilkan anak-anak yang baik gitu ya. Tentunya keluarga menjadi satu faktor pendukung yang sangat penting. Kalau kita kemudian dibandingkan dengan komunitas sendiri atau masyarakat sekitar sendiri, penting juga kah untuk akhirnya bisa menghasilkan generasi muda yang memang punya rasa empati yang baik, tidak begitu reaktif, punya anger management yang baik. Mbak Ayu melihatnya seperti apa? Ada hal yang harus kita pikirkan tentang masa pertumbuhan dari anak-anak sampai remaja. Itu kan ada hormonal changing ya kan yang sangat fluktuatif, yang kita aja orang perempuan atau laki-laki kalau hormon kita nggak balance itu kita udah babak belur rasanya ya kan. Apalagi anak remaja dia sedang tumbuh, itu hormonnya secara scientific proof ya, scientific proof itu fluktuatif sekali. Jadi memang perlu ruang yang luas untuk mereka mengaktualisasikan dirinya gitu loh dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Kemudian tanggung jawab yang paling penting itu adalah komunikasi dan perhatian dan kasih sayang dari orang tua, guru atau pembimbing di sekolah dan juga lingkungan. Menurut saya negara sangat penting untuk berpihak membangun suasana yang bersahabat dengan anak-anak dan remaja. Itu akan mengurangi, betul nggak Bu? Sejauh ini Mbak Ayu sendiri belum bisa merasakan adanya satu komunitas ataupun lingkungan yang juga didukung oleh negara untuk bisa menciptakan. Ada beberapa hal ada beberapa yang saya sering lihat di TV, komunitas-komunitas memberikan satu kegiatan buat anak-anak kayak rumah singgah gitu ya. Tapi juga nggak usah jauh-jauh di lingkungan tempat saya tinggal aja di Senayan itu baru 2 hari yang lalu saya lihat anak kecil umurnya 5-6 tahun itu tertidur di trotoar jalan, kakinya tuh sangat mudah kena sangat membahayakan gitu ya. Saya coba bangunin aja, di seberangnya ada polisi yang sedang bertugas, nggak ngelihat. Suatu saat pernah saya tegur juga polisi, Pak itu bukan urusan saya, urusan dinas sosial katanya. Jadi setiap orang harus punya empati. Bahwa anak ini adalah aset bangsa, penerus Indonesia ke depan gitu. Jadi itu satu aset yang harus dihargai. Seperti negara-negara seperti Finland atau Denmark, saya familiar dengan negara itu ya karena suami saya dari sana dan anak saya juga pernah tinggal di sana. Itu sangat diperhatikan. Kita orang tua tidak punya hak untuk anak kalau kita tidak mengurus mereka gitu. Bisa dijemput, diambil. Kalau terbukti anak itu berkeliaran di jalan, suasana di rumah tidak bisa meluruskan dan memberikan ruang buat dia untuk mengaktualisasikan dirinya dengan baik, itu akan diambil keberpihakan pemerintah yang sangat kuat gitu loh melindungi anak-anak. Jadi saya berharap mudah-mudahan
Indonesia juga bisa menciptakan suasana yang lebih bersahabat untuk anak, memberikan ruang. Jadi bukan hanya orang tua, guru pembimbing ataupun lingkungan, tapi negara pun harus membangun sistem itu supaya anak-anak bisa mengaktualisasikan dirinya. Karena anak remaja itu perlu perhatian, komunikasi yang tidak terputus dengan kasih sayang dan suasana kekeluargaan yang mendukung cinta, iya, dengan suasana yang seperti itu gitu loh. Kalau menurut saya. Mbak Anggi, dari pihak mungkin pendidik ya, dari sekolah, ini apa sih yang harus kita tahu bahwa pelaku-pelaku ini bersekolah di sekolah yang notabene beryayasan satu agama tertentu gitu kan, tapi ternyata tidak kemudian menjamin bahwa output dari orang-orang yang dididiknya adalah output yang baik gitu. Buktinya bisa melakukan kekerasan seperti itu, kriminalitas seperti itu. Seperti apa Kak? Iya, jadi salah satu hal yang paling penting yang perlu kita lihat ya pada anak-anak yang berada dalam sekolah itu tidak hanya dari gurunya, tapi sistem pengawasan seperti apa yang ada di sekolah itu dan reward punishment seperti apa yang diterapkan sebagai kultur di dalam sekolah itu sendiri gitu. Nah, itu memang perlu dikaji kembali ya, begitu. Tapi yang paling penting sekali lagi adalah pengawasan terhadap anak-anak bukan dalam arti kontrol menyeluruh begitu, tapi melihat perkembangan anak, kegiatan sosialisasi dia, kegiatan belajar dia di dalam lingkup sekolah. Karena remaja dan dewasa itu masa transisi, tadi sudah disebutkan, dan transisi itu tidak hanya faktor aspek intelektual, tapi paling tidak 3, yaitu transisi dari segi fisik yang tadi ya, tenaga yang semakin yang masih banyak, motivasi yang tinggi, kemudian dari aspek dan fisik dan emosional ya, karena usia remaja itu dia mempunyai yang namanya emotional tension gitu. Jadi sedikit ada masalah apabila tidak tersosialisasikan perilaku yang non-violence bisa menjadi menyimpang. Nah, bicara soal violence dan kemudian kita bicara tentang bullying juga di sekolah dan sebagainya. Ini kan sebenarnya saya nggak tahu apakah Mbak Anggi pernah dibully atau enggak di sekolah ya. Cuma kalau saya pribadi nih ya. Ada pengalaman. Nggak, maksudnya kalau saya ngelihat sebenarnya kan guru sendiri sudah tahu loh murid-murid yang kira-kira ini akan berpotensi menimbulkan kericuhan dan kerusuhan gitu. Ada juga yang oke, ini baik gitu. Mungkin langkah-langkah preventif kali ya. Preventifnya apa nih? Langkah preventif begini, mengenai bullying ini ya, ini memang menarik sekali. Sebetulnya sebelum adanya tindak kekerasan biasanya tidak selalu ya, tapi biasanya diawali dengan bullying. Bullying itu adalah intimidasi melalui kata-kata ya, kata-kata kasar, mengejek gitu. Itu terjadi juga dalam sekolah. Dan memang bukan berarti guru tidak tahu ya, tidak tapi bisa juga sebetulnya kita harapkan dari murid untuk berbicara. Tapi murid berbicara itu kan harus ada kebiasaan ya untuk berkomunikasi dengan guru. Nah, itulah yang dalam sosiologi tadi disebut sebagai social bond, ikatan antara guru dan murid itu harus ada terjaga juga, terus ya. harus terjaga terus begitu. Nah, itu juga termasuk salah satu yang penting. Mbak Ayu, ingin jadi orang tua yang tegas, yang disiplin tapi tetap asik. Seperti apa? Nanti kita akan bahas setelah jeda berikut ini. Pemirsa, kami akan segera kembali.